kasih anugerah-Mu. Kalau kami boleh bernapas hari ini karena kasih anugerah-Mu, bukan karena kuat, gagah, skill, knowledge, kepintaran kami. Ajarkan kami hari ini untuk selalu mengingat Tuhan, semua karena kasih karunia-Mu. Bapa, kami percaya ketika kami melibatkan hati kami menaikkan pujian penyembahan, maka Bapa disenangkan dan surga digetarkan. Tiba saatnya Bapa, kami anak-anak Tuhan mendengarkan firman-Mu yang berkuasa. Karena kami akan percaya tanpa firman-Mu, kami tidak akan pernah Bapa dapat menghadapi dunia yang semakin tidak pasti ini. Oleh sebab itu, kalau kami berkata dan dunia berkata, dunia semakin tidak pasti, kami datang kepada yang pasti, Yesus namanya. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami percaya malam dan sore kali ini sudah tepat kami ada di tempat ini, dan kami akan membawa pulang sesuatu value yang baru, dan kami implementasikan di dunia kerja, di kehidupan rumah tangga, dimanapun kami berada, sehingga orang lain berkata ada perbedaan orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah, ada perbedaan orang fasik dengan orang benar. Berbicara Tuhan, kami siap mendengarkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang sepakat sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih. Shalom. Shalom. Haleluya. Coba kasih senyum sama samping kiri kanannya. Mantap. Bilang ya kan. Haleluya. Coba colek samping kiri kanan. Bilang, memang badanku lelah, tapi rohku menyala-nyala. Bilang, iya kan. Amin Bapak Ibu yang kasih. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah kepada Tuhan. Haleluya. Oke, baik. Saya kenalan dulu. Siapa yang datang tadi pagi ibadah? Oh, ada yang datang tadi pagi ibadah ya. Mantap. Oke, baik. Saudara, ada sebagian besar yang belum kenal saya. Bapak Ibu yang kasih, saya namanya Royal Purba. Saya orang Batak asli, Bapak Ibu yang kekasih. Bapak Ibu, saya lahir di Pematang Siantar. Tapi saudara yang kekasih, saya punya istri orang Jakarta, tapi sudah lahir besar di Jakarta, tapi orang Batak, saudara ya. Nama istri saya Christina Fris Kasihaan, lahir besar di Jakarta. Dan anak saya dua, yang pertama namanya Kezia Angela Selin Purba, kelas 3 SMA di Global Prestasi School. Yang satu lagi adalah Daniel Jevanya Purba, ya, kelas 6 SD, menjelang SMP, saudara yang kasih. Baik, saya trainer dan saya motivator dan saya pendeta juga, saudara yang kasih. Banyak memotivasi saudara yang kasih, karyawan-karyawan. Saya dengar kabarnya, saudara lihat pakaian saya agak antik, saudara. Karena saya dengar kabarnya ada supervisor, ada manajer-manajer, saudara yang kasih, dari Ranca Ekek datang untuk ibadah di tempat ini. Bilang sama samping kiri kanannya, sudah tepat kamu datang sore hari ini di tempat ini. Amin. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah kepada Tuhan. Baik, kami tinggal di Bekasi, Bapak Ibu yang kekasih. Kami tinggal di Bekasi. Gereja kami ada di GBI Kemang Pratama. Baik, Bapak Ibu yang kekasih. Haleluya. Ini khotbah saya yang keempat, Bapak Ibu yang kekasih. Lihat. Haleluya. Bilang sama samping kiri kanannya, ibadah keempat aja dia masih semangat. Bagaimana kita yang baru sekali, Bro? Amin, saudara. Agak flu lagi, saudara ya. Agak flu, saudara yang kasih, tapi tetap semangat. Nah, itu yang mau kita pelajari hari ini. Bilang sama samping kiri kanannya, kayaknya enak nih temanya, bilang ya kan. Haleluya. Baik, buka Alkitab saudara dalam Daniel 6 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Nah, saudara, karena saya dengar kabar saudara yang kasih, ada karyawan-karyawan, ada saudara yang kasih orang-orang profesional muda yang datang di ibadah sore ini dan keluarga-keluarga. Saya mau bicara tentang saudara yang kasih satu yang namanya Spirit of Excellence. Sama-sama katakan 2, 3 ya. Spirit of Excellence. Haleluya. Roh yang luar biasa. Kita akan pelajari. Daniel 6 ayat 1 sampai 5. Yang sudah dapat katakan aha. Mantap. Bilang sama samping kiri kanannya, Tuhan tahu belum dapat ayat itu, bilang. Ya, karena batuknya masih lambat, saudara. Katanya saudara ya. Haleluya. Daniel 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Tolong saudara responi saya. Tolong bangkit berdiri kalau sudah dapat ayatnya. Haleluya. Ya, tolong responi, bangkit berdiri kalau sudah dapat. Daniel 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Saudara yang kasih, siapkan catatan saudara, karena ini penting, atau kopi nanti saudara yang kasih materi ini. Karena saya nggak pelit dengan materi saudara. Motivator saudara dalam Tuhan, nggak boleh saudara pelit dengan materi. Yang setuju katakan yes, yes, yes. Saya ayat 1, saudara ayat 2, dan kita bergantian. Yang sepakat katakan amin. Gua singa. Darius orang Media ya menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Haleluya. Nah, saudara, dikatakan apa? Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Terus. Boleh lebih keras lagi? Saya percaya saya berhadapan dengan orang-orang yang antusias. Antusias itu berasal dari kata en dan theos. En itu di dalam dan theos itu adalah Allah. Ketika Allah dalam kita nggak ada ceritanya memble. Yang setuju katakan amin. Ayat 2-nya sama-sama dengan keras. Lalu atas mereka
adalah 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab, ya, supaya raja jangan dirugikan. Terus, sama-sama kita baca, yuk. Sama-sama kita baca ayat 5-nya. 2, 3, ya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada dapati suatu kelalaian atau 6. Sama-sama ayat 6, 2, 3, ya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap ini, kecuali apa? Kecuali dalam hal ibadahnya kepada. Silakan duduk. Saudara yang kasih, yang diberkati Tuhan adalah orang-orang yang membaca firman Tuhan siang dan malam serta melakukannya. Yang setuju katakan amin. Perhatikan Bapak Ibu yang kasih ayat 4-nya. Ayat 4-nya dikatakan begini, Bapak Ibu yang kasih. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai apa? Roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaan. Roh yang luar biasa, ayat 4-nya, kalau saudara baca, dan yang 6 ayat 4 saudara, dikatakan excellent spirit, saudara. Jadi roh yang luar biasa itu luar biasa. Dengar baik. Daniel, saudara yang kasih, diangkat saudara yang kasih menjadi wakil raja di mana, saudara? Di mana? Di Babel. Babel itu apa? Pembuangan. Halo, bapak-bapak, ibu-ibu, saya mau berkata, kalau orang Bandung sukses di Bandung, saudara, memang itu harus. Pak Ishak ini orang Bandung. Betul ya, Pak? Saya angkat topi kepada beliau karena sampai saudara yang kasih keturunan kedua, hotel ini masih berjalan dengan mulus. Betul nggak? Harus saudara yang kasih. Harus sukses orang yang bertempat tinggal, saudara yang kasih. Makanya Alkitab berkata, Yeremia 29:7 dikatakan apa? Usahakan kesejahteraan kota kemana tempat aku membuang kamu. Karena kesejahteraan tempat itu adalah kesejahteraanmu. Betul nggak? Nah, saudara, tapi begini. Orang yang ada, saudara yang kasih, di kotanya sendiri sukses, saudara, bagi saya itu harus. Tapi dengarkan baik, Daniel, Bapak Ibu yang kasih, bukan sukses di kotanya, betul nggak? Tapi dia sukses, saudara yang kasih, di mana? Di pembuangan, betul nggak? Haleluya. Dia sukses di pembuangan, saudara yang kasih. Karena apa? Karena ternyata Daniel, saudara yang kasih, mempunyai roh yang luar biasa. Ada 4 lagi, saudara. Ada 3 lagi temannya. Namanya Sadrak, Mesak, Abednego. Saudara, saya mau berkata kepada saudara, latar belakang mereka ini, saudara yang kasih, dibawa ke Babel, bukan latar belakang orang yang gak dapat kerja. Bukan latar belakang saudara yang kasih orang yang nganggur. Bukan latar belakang orang miskin. Alkitab menceritakan bukan pendeta royal purba. Mereka adalah dari keturunan bangsawan yang rupawan, saudara yang kasih. Dan mereka, saudara yang kasih, cerdik dan pintar. Wow, dahsyat ya. Dahsyat saudara yang kasih. Makanya saya mau bukakan sore hari ini kepada saudara, bagaimana saudara yang kasih hal yang luar biasa. Albert Einstein katakan begini, kegilaan sama dengan melakukan hal yang sama berulang kali, tetapi mengharapkan hasil yang berbeda. Nangkap? Halo, orang-orang kantor, karyawan-karyawan, ibu rumah tangga, ya, imam-imam dalam rumah tangga, saudara yang kasih, bapak-bapak dalam rumah tangga, melakukan hal yang sama, tapi mengharapkan hasil yang berbeda. Orang Batak bilang, nipi namanya. Nangkap saudara? Nggak bisa. Saudara yang kasih, mengharapkan hasil yang berbeda, tapi melakukan hal yang sama. Etos kerjanya sama, tapi mau saudara naik gaji, naik pangkat. Mentalitinya sama, tapi mau kaya. Betul nggak? Nggak bisa. Spiritnya harus dirubah. Bapak Ibu yang kekasih, Bandung ini salah satu kota parameter, betul nggak? Kalau bisa kita survive di Bandung, kemanapun kita bisa survive. Yang setuju katakan yes. Yang setuju katakan yes. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah kepada Tuhan. Saudara, kegilaan itu sama dengan melakukan hal yang sama berulang kali, tapi mengharapkan hasil yang berbeda. Satu kali Bapak Ibu yang kekasih, ya, satu kali ada 20 orang gila. 20 orang gila mau dipindahkan dari rumah sakit yang satu ke rumah sakit yang lain. Tahu saudara yang kasih? 20 orang gila, satu mobil, satu bus, dipindahkan ke rumah sakit lain. Tahu saudara? Di tengah jalan meledak itu ban bom itu. Duah! Kaget semua orang gilanya saudara. Tahu saudara yang kekasih? Tiba-tiba saudara yang kekasih, supirnya turun. Waduh, meledak ban mobilnya, kata supirnya. Iya kan? Oh, ada ban serap kita kok, katanya. Dibuka supir mobilnya saudara yang kekasih, supir busnya. Ya, dibuka ban serapnya saudara, dipasang saudara ban serapnya yang bagus saudara. Ya, waktu membuka ban serapnya saudara, itu bautnya berhamburan, jatuh ke jurang saudara, jatuh ke kali, jadi nggak bisa ditemukan lagi. Puyang saudara supirnya.
Supirnya bilang gini, aduh gimana ini ya, mau pasang ban mobil, bautnya nggak ada. Wih, orang gilanya turun satu. Tiba-tiba orang gilanya turun satu dan bilang gini, Mas, gitu aja kok repot. Kita kan masih punya 3 ban. Ambil aja satu-satu bautnya, betul nggak? Kita pakai 3 baut. Nanti ada bengkel di sana beli 4 baut, pasangkan satu-satu lagi, jadi 4 bautnya. Wih, supirnya heran loh. Supirnya bilang, loh, kamu kok pintar? Kamu kan gila, katanya saudara. Tiba-tiba orang gilanya bilang gini. Halo, please deh ya, gue cuma gila, gak goblok kayak lo, katanya saudara. Nangkap gak? Bilang sama samping kiri kanan, cukup gila, jangan goblok, bilang, ya kan? Nangkap saudara? Sama berkata begini, ada begitu banyak orang Kristen gak tahu apa artinya excellent service, saudara yang kasih. Apa yang namanya excellent spirit? Zig Ziglar katakan begini, excellent spirit adalah apa? Memberikan lebih daripada apa yang orang lain harapkan. Wow. Jadi orang berharap saudara yang kasih standarnya rendah, kita berikan yang wow saudara yang kasih. Kira-kira orang itu senang nggak? Senang nggak? Bos kita senang nggak? Pemimpin kita senang nggak? Istri kita senang nggak? Tadi saya katakan di ibadah pagi, bapak-bapak kalau engkau jalan ke mall, kamu gandeng istrimu, itu istrimu pikirnya itu ruko-ruko milik dia, betul nggak? Kalau engkau saudara yang kasih gandeng, saudara yang kasih pinggulnya, dia pikir saudara mall itu miliknya. Nangkap bapak-bapak? Tapi kalau engkau cium bapak-bapak istrimu di depan orang lain, dia pikir Bandung ini punya dia, saudara. Nangkap saudara? Haleluya. Saya mau berkata kepada saudara, iya loh. Nangkap saudara? Haleluya. Memberikan yang terbaik. Makanya saudara Zig Ziglar katakan begitu. Ketika engkau memberikan yang lebih daripada apa yang diharapkan orang lain, itulah namanya excellent spirit. Apa alasan kita Bapak Ibu yang kasih kita memberikan yang lebih daripada apa yang diharapkan orang lain? Ternyata itu sudah milik kita. Saudara dengar baik, ya. Roh yang excellent dan memberi lebih dari yang diharapkan akan menciptakan orang-orang yang luar biasa. Betul? Bahasa Inggrisnya dikatakan begini, spirit of excellence and giving beyond expectation will create an extraordinary people. Nangkap saudara? Haleluya. Roh yang excellent memberi lebih dari yang diharapkan akan menciptakan orang-orang yang luar biasa. Nggak bisa, Pak. Haleluya. Nggak bisa kalau kita nggak excellent, kita mendapatkan sesuatu yang luar biasa, yang biasa-biasa. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, lihat, perhatikan. Excellent itu lawannya apa? Mediocrity. Excellent memberikan yang lebih daripada yang diharapkan. Sementara mediocrity apa saudara yang kasih? Mediocrity itu ragu-ragu, suam. Betul? Ya, average, rata-rata saudara yang kasih. Betul? Kalau ada orang Kristen seperti itu, saya ragu saudara yang kasih dia sudah kenal Tuhan. Alkitab berkata apa? Maliaki 3:18, akan ada perbedaan orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah. Akan ada perbedaan orang fasik dengan orang benar. Jadi kalau sudah berulang kali kita ibadah, berarti harus ada yang berbeda di antara kita, betul nggak? Bukan lagi ragu-ragu, tapi excellent. Bukan lagi mediocrity. Lihat, kalau orang rapat, ya, kalau orang rapat nggak pernah ngasih pendapat, itu namanya mediocre. Siapa yang setuju? Angkat tangan, ya kan? Orang angkat tangan, dia nggak angkat tangan. Siapa yang nggak setuju? Dia nggak angkat tangan. Saya percaya orang yang nggak angkat tangan itu kalau dibawa rapat, ya, kontribusi nggak ada, tapi konsumsi pasti habis, saudara. Haleluya. Pernah nggak lihat teman di kantor seperti itu? Betul nggak? Nggak pernah ngasih pendapat, saudara. Ya, udah habis rapat baru dia kasih pendapat. Sebenarnya, saya mau hanya satu katakan kepada kalian semua. Saya setuju pendapat kalian semua, katanya saudara. Betul? Nah kan saudara, nggak punya pendapat. Nah, saudara, excellent spirit itu apa? Kenapa tubuh diminta? Mari baca saudara Roma 12. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Haleluya. Yes. Roma 12 1 sampai 2. Pak, boleh papan tulisnya nanti digeser kemari, Pak? Saya mau terangkan nanti. Roma 12 1 sampai 2. Mari baca satu orang saudara. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Boleh dibaca satu orang? Roma 12 ayat 1 sampai 2. Apa dikatakan? Karena itu, yes, saudara, demikian Tuhan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu. Ulangi Pak. Karena itu saudara-saudara, yes, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu Ah-ah. sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu. Sebentar, ada dikatakan tubuh, betul nggak? Kenapa tubuh diminta Bapak Ibu yang kasih? Kenapa tubuh diminta? Ternyata begini, roh tidak pernah bermasalah. Alkitab berkata, Matius 26:41, roh itu penurut, daging lemah, betul nggak? Roh kita yang bermasalah, saudara yang kasih. Daging kita yang bermasalah. Roh kita itu penurut, roh kita tetap mau excellent.
Betul nggak? Saudara, daging kita yang kadang-kadang lemah. Daging kita yang kadang-kadang nggak rajin. Makanya Roma 12 ayat 11 dikatakan apa? Hendaklah kerajinanmu jangan kendor. Biarlah rohmu nyala-nyala, layanilah Tuhan, saudara yang kasih. Betul nggak? Saudara, kalau orang saudara yang kasih, dengarkan baik. Kalau orang rajin, saudara yang kasih tidak pernah kendor, pasti melayani Tuhan, betul nggak? Amin, saudara? Amin, saudara yang kasih. Ibu-ibu di rumah, saya percaya, dengarkan baik. Kalau engkau saudara yang kasih tetap bersemangat, pasti engkau saudara yang kasih seperti melayani Tuhan, betul nggak? Betul? Nangkap saudara? Haleluya. Roh kita nggak pernah bermasalah. Yang bermasalah itu apa, saudara? Yang bermasalah itu tubuh kita. Makanya Roma 12 ayat 1-2 diminta tubuh, saudara. Karena apa? Matius 26:41 berkata, roh penurut tapi daging lemah. Makanya Roma 12:11 berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Saudara, 1 Yohanes 4:4 dikatakan begini, kamu berasal dari Allah. Yuk kita sama-sama baca. 2, 3, ya. Kamu berasal dari Allah. Yuk, anak-anakku, dan kamu telah yes, terus. Sebab roh yang ada dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Jadi saudara dengar baik. 3 ayat ini saudara sudah menyatakan tidak ada alasannya, come on, tidak ada alasannya anak-anak Tuhan gak excellent. Nangkap? Amin. Nggak ada anak Tuhan saudara yang kasih 4 lo. You know 4 lo? Pernah lihat pegawai 4 lo? Yang pertama lo disiplin, datang telat pulang cepat. Yang kedua lo spirit, lemas dulu. Kenapa kamu lemas? Iya pak, kambu panunya, ambeien kambu, kurap kudas kudis apa segala macam, betul nggak? Yang ketiga saudara, low punctuality. Tolong pak, low punctuality, low spirit, low disiplin, low punctuality. Low punctuality apa? Terlambat melulu kerjanya, deadline melulu kerjanya. Udah ditunggu bosnya saudara yang kasih, haleluya, udah ditunggu bosnya, tapi saudara yang kasih nggak selesai pekerjaannya. Yang keempat, makanya engkau low pay. You know low pay? Dibayar murah. Maafkan saya. Kalau lo disiplin, lo saudara yang kasih spirit, maka yang terakhir saudara yang kasih lo punctuality, saya pastikan engkau low pay, dibayar murah. Perhatikan saudara, catat ini, jadikan status malam hari ini pulang ibadah ini. Bekerjalah saudara, lebih daripada apa yang dibayarkan kepada engkau, supaya engkau dibayar lebih daripada apa yang kau kerjakan. Saya ulangi, bekerjalah saudara, lebih daripada apa yang dibayarkan kepada saudara, supaya saudara dibayar lebih daripada apa yang kau kerjakan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah pada Tuhan. Halo, kenapa Daniel diangkat saudara? Alkitab berkata saudara kekasih Daniel diangkat saudara. Dari ratusan orang saudara kekasih Daniel diangkat saudara. Saudara kekasih Daniel diangkat beberapa orang untuk mewakili raja. Kenapa? Dia memiliki excellent spirit. Dia memiliki roh yang luar biasa. Dia bukan memiliki roh yang average. Dia bukan memiliki roh yang mediocrity. Bukan roh yang average. Bukan roh yang rata-rata. Bukan yang biasa-biasa. Bukan yang suam-suam. Dengarkan baik, engkau tidak akan pernah dipakai Tuhan. Bahkan bosmu tidak selera saudara, kalau engkau biasa-biasa. Maafkan saya Pak, Bu, kalau khotbah saya biasa-biasa, kira-kira diundang nggak saya kemarin? Halo, di sini banyak pengkhotbah. Nah Pak, nggak kekurangan pengkhotbah Pak Bandung Pak. Makanya saya bertanggung jawab saudara yang kasih. Haleluya, bertanggung jawab untuk berkhotbah. Saya bikinkan PowerPoint yang memberkati saudara, yang sesuai dengan kebutuhan audiens saya yang datang. Tadi pagi keluarga, saya bicara keluarga. Saudara, ini ada keluarga tapi ini banyak karyawan. Makanya yang pertama saya mau berkata kepada saudara, types of person with spirit of excellence. Tipe orang yang excellent itu apa? Yang pertama saya catat, bertanggung jawab. Katakan sama-sama, 2, 3, ya. Bertanggung. Katakan sama-sama, bertanggung. Silakan Pak, ayat 3-nya Pak. Haleluya. Daniel 6 ayat 3. Dengan keras Pak. Daniel 6 ayat 3. Haleluya. Silakan Pak. Oh, sekretaris yang bukaan. Ya, itu enaknya suami-suami sekarang ya. Yang bukakan Alkitab pun sekretaris saudara. Haleluya. Silakan Pak, udah dapat Pak. Daniel masih di situ kok. Silakan Pak, ayat 3-nya dengan keras Pak. Saya pernah saudara yang kekasih suruh orang baca Alkitab saudara. Silakan Pak baca. Badannya gede banget loh. Tiba-tiba dia baca Daniel 3 ayat 6. Haleluya. Saudara yang kekasih. Maka Daniel ini dikatakan apa? Terus? Dan para wakil raja itu. Terus? Karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Haleluya. Nah, saudara yang kasih terus? Dan raja bermaksud untuk menempatkan atas seluruh kerajaannya. Yes, terus? Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Ayat 3-nya Pak, pakai Alkitab Pak. Coba lihat. Pakai Alkitab Pak. Makanya saudara ayat 1-nya nggak ada di handphone saudara.
Makanya itu saudara yang kasih lemahnya handphone, gadget saudara. Ayat satunya nggak di sana, langsung kayak dia kayak dual. Ya, ayat 3-nya dikatakan begini. Lalu raja, ya, haleluya. Dia berkata begini. Ayat 3, membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja memberi pertanggungan jawab, saudara yang kasih. Dengar baik. Orang yang excellent, saudara yang kasih, dengar baik. Orang yang excellent pertama, saya mau berkata kepada saudara, pasti tanggung jawab. Nangkap? Alkitab berkata apa? Setia kepada perkara yang kecil, maka engkau akan dipercayakan perkara yang besar. Satu kali saudara yang kasih, ada seorang saudara yang kasih resepsionis. Ini kejadian di Philadelphia. Di Philadelphia, pada saat itu saudara yang kasih ada badai. Ada badai salju, saudara. Badai salju, Bapak Ibu yang kekasih. Ketika badai salju, saudara yang kasih, ada kakek-kakek sama nenek-nenek datang ke hotel. Pada saat itu ada rapat konglomerat. Ada rapat konglomerat di Philadelphia. Saudara yang kasih, kakek nenek ini datang ke resepsionis dan berkata, "Nak, ada kamar nggak?" Resepsionisnya berkata begini, kakek nenek nggak tahu bahwa di Philadelphia sedang rapat konglomerat besar-besaran. Hotel besar dan kecil semuanya full. Dan di luar badai salju, saudara. Tahu saudara? Kakek dan nenek ini berkata, "Ya udahlah, kami pulang." Pada saat mereka sampai di pintu, resepsionis hotel itu saudara yang kasih manggil, Pak, sebentar Pak. Pak, di luar badai salju Pak, saya nggak tega lihat Bapak untuk pergi. Karena di kota ini tidak ada lagi hotel, karena penuh semua. Tahu saudara yang kasih? Resepsionis hotel yang berkata, "Pak, saya punya kamar Pak, tapi sederhana sekali." Haleluya. Saudara yang kekasih, langsung saudara kakek dan nenek ini karena terpaksa, mereka menginap di kamar resepsionis ini. Tahu saudara? Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, Bapak Ibu yang kasih. Resepsionis hotel ini, orang muda ini, lupa dengan kakek dan nenek itu. Beberapa tahun kemudian, datang surat dari New York. Dan saudara yang kasih, isi amplop itu adalah tiket pesawat. Anak muda ini disuruh datang ke New York, saudara yang kasih. Tahu saudara yang kasih? Tiba-tiba sampai di New York. Anak muda ini, Bapak Ibu yang kasih, dijemput oleh kakek nenek ini. Dan dibawa ke sudut kota, saudara yang kasih. Kakek nenek ini, saudara yang kasih, menunjukkan satu buah hotel, saudara yang kasih. Dan kakek nenek ini berkata, "Anakku, kami mempersiapkan hotel itu untuk engkau kelola." Tahu saudara yang kasih siapa nama orang ini, saudara yang kasih? Nama orang ini adalah manajer hotel yang pertama, adalah namanya George Sibol. Saudara, siapa nama bapak itu, saudara yang kasih? William Aldrop Astoria. Saudara yang kasih, dengarkan baik. William Aldrop Astoria. Hotel pertama, saudara yang kasih, yang luar biasa sekarang ada di dunia. Saudara, kejadiannya simpel. Karena apa? Resepsionis hotel ini, saudara yang kasih, excellent, saudara. Makanya dia jadi CEO yang pertama, saudara yang kasih, yang luar biasa. George Sibol bisa. Saudara, saya mau berkata kepada saudara, ada orang yang luar biasa, diberikannya lebih daripada apa yang diharapkan orang lain. Dia bertanggung jawab kepada customernya, dia bertanggung jawab kepada pekerjaannya, dia bertanggung jawab kepada saudara yang kasih apa job desk yang dipercayakan kepada dia. Lihat, dia dipakai Tuhan luar biasa. Saudara, kalau George Sibol bisa dipakai Tuhan, saudara bisa dipakai Tuhan juga di marketplace. Berikan tepuk tangan yang paling meriah kepada Tuhan. Daniel bisa dipakai, saudara. Kenapa? Kenapa Bapak yang kasih? Kenapa? Karena dia memiliki roh yang luar biasa. Dia bertanggung jawab, saudara yang kasih. Dengan baik, saudara. Bertanggung jawab itu apa? Memakai seluruh potensi kita untuk memenuhi harapan Allah dan manusia. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Kadang-kadang Bapak Ibu yang kasih, saya tinggal di hotel, menikmati hotel, nggak bisa loh. Dipercayakan hotel, saudara yang kasih, betul nggak? Dikasih tidur di kamar yang bagus, dikasih Pak Ishak, saudara yang kasih, nggak bisa menikmati loh. Karena apa, Bapak Ibu yang kasih? Malam-malamnya Bapak Ibu yang kasih, saya bisa, saudara yang kasih, kerja lagi. Bayangkan, saya bisa, saudara yang kekasih, cuma 3 jam tidur. Maka Bapak Ibu yang kekasih, ada begitu banyak orang bilang kalau naik mobil Alphard, Bapak Ibu yang kasih harus pakai supir. Saya memang, saudara yang kekasih, saya mau tinggalkan kenyamanan, dan saya mau beda. Orang heran, Bapak Ibu yang kasih. Saya naik mobil Alphard, Bapak Ibu yang kasih, tapi nggak pakai supir, nyetir sendiri. Makanya Pak Abi kemarin heran, saudara yang kasih. Saya keluar tol, saya telepon dia, jemput saya Pak. Dia pikir saya pakai supir. Bapak naik apa? Naik Alphard, saudara. Tiba-tiba gitu ketemu, saudara yang kasih. Dia lihat saya naik Alphard, saudara, nyetir sendiri, saudara. Haleluya. Saya mau, saudara yang kasih, saya nggak hidup dalam comfort zone. Nggak salah sih pakai supir, tapi saya mau berkata begini, saudara yang kasih. Hidup saya, hidup yang bertanggung jawab kepada Allah dan kepada manusia. Yang setuju katakan amin. Saudara, menghayati bahwa tugas yang dipercayakan adalah suatu kepercayaan dan kehormatan. Melayani itu kehormatan, bukan beban. Saudara, berani membayar harga dengan penuh pengabdian dan berhati syukur.
Rela melakukan apa yang seharusnya saya kerjakan walaupun saya tidak ingin melakukannya. Kira-kira kalau orang gini pegawai kadang-kadang, Bapak Ibu yang kasih, cepat nggak diangkatnya? Cepat nggak diangkatnya? Jadi pejabat? Cepat nggak? Hah? Kira-kira Tuhan selera nggak? Jangankan Tuhan, saudara. Bosmu aja saudara yang kasih selera banget kelihatannya. Kalau pelayanan excellent di rumah tanggamu istri-istri, selingkuh nggak suami? Gitu datang suami, langsung istrinya nyanyi, "Welcome to my paradise." Betul nggak? Ini gitu datang suaminya ditanya, "Berapa setoran?" Kalau sedikit mandi air panas, biar melepul. Kalau banyak mandi air hangat. Siapa yang mau pulang ke rumah, betul nggak? Nah, nggak Pak? Gitu pulang, saya kalau pulang ke rumah Bapak Ibu yang kasih, nanti pulang saya saudara yang kasih misalnya, saudara, saya dicium istri saya dulu. Emak, papa sehat ya. Nggak ditanya dulu berapa setoran. Dicium dulu, papa sehat. Ya, karena nggak bisa aja mereka nari. Papa pulang. Nangkap nggak? Betul nggak? Haleluya. Ya, baru saudara yang kasih jam-jam setengah 11, jam 12 malam baru ditanya, "Bapak, berapa persembahan kasihnya?" Katanya saudara, ya kan? Haleluya. Nggak bercanda saudara. Nangkap nggak? Saya mau berkata kepada saudara, kalau excellent saudara bertanggung jawab, maka kita akan menjadi orang luar biasa. Daniel saudara bisa dipakai Tuhan saudara, mewakili raja saudara yang kasih, karena dia bertanggung jawab. Berikan tepuk tangan yang paling meriah kepada Tuhan. Katakan haleluya. Amin. Yuk, mulai bertanggung jawab saudara yang kasih. Sekecil apapun Tuhan percayakan kepada kita tanggung jawab. Setiap perkara yang kecil, Tuhan akan percayakan perkara yang besar. Bapak Ibu, ya, orang sekarang melihat saya pakai Alphard, betul nggak? Betul? Orang nggak lihat 15 tahun yang lalu, betul nggak? Orang sekarang saudara yang kasih melihat Pak Ishak, saudara yang kasih dengan ada hotel tempatnya. 15 tahun yang lalu, orang tidak lihat mereka struggling, saudara. Haleluya. Semua orang mau final result, tetapi nggak mau initial process. Semua orang mau after, tapi nggak mau before. Semua orang mau kairos, tapi nggak mau kronos. Ini kan masalah, saudara, betul nggak? Haleluya. Yang kedua, Bapak Ibu yang kasih, orang yang excellent bukan hanya bertanggung jawab, tapi yang kedua, Bapak Ibu yang kasih, dengarkan baik. Haleluya. Yang kedua apa? Saudara yang kasih, orang yang excellent, saudara yang kasih, adalah orang yang menguntungkan, tidak pernah merugikan, saudara yang kasih. Dikatakan ayat 3b-nya dikatakan apa? Ayat 3b-nya dikatakan begini, saudara yang kasih. Perhatikan. Daniel 6 ayat 3b dikatakan begini. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab, supaya raja jangan apa? Jangan apa? Halo, saya mau berkata kepada saudara, kalau engkau tidak bisa menguntungkan perusahaan, paling enggak jangan merugikan dong. Padahal itu sama aja, betul nggak? Betul? Harus menguntungkan. Karena kalau ada investasi, ada ekspektasi, betul nggak? Tidak akan pernah ada investasi tanpa ekspektasi. Saudara dengarkan baik, bosmu menabur saudara, berarti dia punya ekspektasi. Tuhan memberikan kita kabut, memberikan dosa, memberikan berbobot, memberikan serupa gambar Allah, memberikan kuasa, memberikan Roh Kudus kepada kita. Tentu ada ekspektasi Tuhan kepada kita. Diberkati saudara ini, amin? Kalau diberkati coba lambaikan tangannya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah kepada Tuhan. Berikan tepuk tangan yang paling meriah kepada Tuhan. Halo ya, amin? Siapa yang jangan kita rugikan? Halo, jangan rugikan orang lain dong. Jangan rugikan perusahaan, betul nggak? Amin. Haleluya. Engkau yang bukan karyawan, kadang-kadang kita merugikan orang lain, bukan? Orang yang excellent, mempunyai roh yang luar biasa. Orang-orang Kristen yang punya roh luar biasa, nggak pernah menjatuhkan orang, ngejelekin orang. Lu tahu nggak si Ida itu? Nah, apa? Jangan jelekin orang, jangan jelekin pemimpin. Ketika engkau jelekan orang, engkau jatuhkan nama baiknya. Nah, saudara, saya mau berkata kepada saudara, orang yang mempunyai roh yang luar biasa, suami yang mempunyai roh yang luar biasa, istri yang mempunyai roh yang luar biasa, anak-anak muda yang mempunyai roh yang luar biasa, nggak pernah ngejelekin orang. Jangan rugikan orang lain. Jangan rugikan perusahaan kamu. Kalau nggak bisa menguntungkan Bapak Ibu yang kasih, jangan juga merugikan. Saya punya moto begitu. Bapak Ibu, dengarkan baik. Di gereja kami, Bapak Ibu yang kasih, saya bingung loh, gembala saya, Bapak Ibu yang kasih. Gembala saya bingung lihat saya. Ya, setiap saya mau ganti mobil, saudara yang kasih, dia kadang-kadang mencari mobil. Saya bilang, nggak usah Pak, saya cari sendiri. Nggak pernah saya merugikan. Saya waktu bangun rumah mau dipinjamin uang, saudara yang kasih, mau ngasih uang aja gembala saya, susah banget sama saya, bos saya. Nggak usah Pak, saya bilang. Kemarin mau ganti mobil, saudara yang kasih, dia yang carikan. Saya bilang, nggak usah Pak. Nah Pak, kira-kira saya mau berkata kepada saudara, orang kayak gitu senang nggak lihat kita? Kalau kita jalan kemana-mana nggak mampang-mumpung, kadang-kadang kita yang bayarin. Saya kadang-kadang sekaya apapun orang Pak ngajak saya makan, sekaya apapun orang ngajak saya makan, pasti saya saudara yang kasih yang mau bayarin di luar. Itu mental. Mau jadi orang kaya, Bapak Ibu yang kasih bukan kaya dulu, mentalnya dulu dibangun, betul nggak? Orang sekaya apa? Jemaat kami kaya-kaya, Bapak Ibu yang kasih misalnya orang-orang kaya ngajak saya makan, pasti saya saudara yang kasih yang mau bayarin di luar setelah makan.
Kalau dia bilang, jangan Pak, enggak, cuma garuk pantat doang, betul nggak? Bukan naruh dompet, betul nggak? Haleluya. Nangkap nggak saudara? Paling nggak kita menang dulu, betul nggak? Haleluya, nangkap saudara? Mental saudara yang kasih, jangan rugikan orang lain. Jangan rugikan company. Karena apa? Ketika engkau ada di tempat itu, saudara yang kasih, ada job desk yang kau tanda tangani. Makanya ada yang namanya salary. Ada investasi, ada ekspektasi. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Masih teringat nggak Bapak Ibu yang kasih waktu melamar dulu? Nih, waktu melamar dulu. Apa nyanyinya waktu melamar dulu? Kita kan pengen ke atas, betul nggak? Ulangan 28, 13-14 berkata apa? Engkau akan jadi kepala, bukan menjadi ekor. Terus naik, bukan menjadi turun. Kalau engkau melakukan firman Tuhan, today, not tomorrow. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Ada pendeta-pendeta kadang-kadang khotbah ayat A-nya aja. Engkau akan jadi kepala, bukan jadi ekor. Terima. Alkitabnya selanjutnya ada. Kalau engkau tidak menyimpang ke kanan ke kiri, lakukan firman Tuhan today, not tomorrow. Waktu melamar, ingat nggak saudara? Ini waktu melamar saudara. Nyanyinya apa? Oh Tuhan, berilah petunjukmu. Waktu pegawai temporary ya kan? Ya, masih pegawai belum tetap, betul nggak? Tapi udah diangkat saudara yang kekasih. Nyanyinya bukan oh Tuhan berilah petunjukmu, tapi udah diangkat jadi reguler saudara yang kasih pegawai tetap. Nyanyinya lain. Bukan oh Tuhan berilah petunjukmu, tapi apa? Apakah salahku? Apakah dosaku? Udah nantang saudara, betul nggak? Udah songong, betul nggak? Waktu di atas ada satu kata yang Tuhan tidak suka. Makanya lihat status BB kita, sibuk. Betul nggak? Tapi nggak efektif. Lihat, kita mau naik ke atas. Tapi Yesus, perhatikan baik. Filipi 2 ayat 5-9. Dia diberikan nama di atas segala nama. Tapi terlebih dahulu, kurvanya ke bawah bukan ke atas. Pertama-tama dia tanggalkan keilahian. Dia ambil rupa seorang hamba, jadi dulos. Yang ketiga, saudara disalibkan tanpa kesalahan. Kamu nggak ditegur teman kamu aja udah sakit hati. Lihat, Yesus saudara yang kasih, ya menyerahkan nyawanya. Kalau kita sibuk saudara yang kasih, dia saudara ke bawah, dia katakan tetelestai. Salah? Selesai. Nah, apa? Kita sibuk tapi nggak efektif. Bilang sama samping kiri kanan, ini khotbah agak cepat tapi kurang enak bilang. Haleluya. Nangkap saudara yang kasih? Nangkap sesuatu malam hari ini, amin? Nangkap sesuatu malam hari ini? Yuk, kita jadi pegawai yang bertanggung jawab. Jangan pernah merugikan saudara yang kasih. Haleluya. Kunci untuk kita diangkat, moving to the next level saudara yang kasih. Dengar baik. Bertanggung jawab saudara yang kasih. Ya, pastikan engkau memberikan keuntungan saudara, berdampak bagi orang lain. Istri-istri berdampak bagi suami. Jadilah parakletos bagi suami. Nggak selingkuh suamimu, betul nggak? Ya, haleluya. Saya rindu rumah terus. Istri saya udah ubanan loh kepalanya. Haleluya. Tapi saya selalu rindu rumah saudara. Istri saya lagi sakit, makanya nanti saya mau pamit sama Pak Ishak saudara yang kasih. Karena besok pagi saya harus ke Kuala Lumpur, mau bawa istri saya juga ke Pinang saudara yang kasih kalau dia mau besok pagi. Dengar kembali. Saya mau berkata rindu rumah. Saudara dengarkan baik. Karena apa saudara yang kasih? Karena saya sayang sama istri saya. Ya, haleluya. Amin saudara. Waktu pacaran aja kita. Lihat, waktu kamu pertama kali waktu ngantor saudara, jam 7 udah di kantor, betul nggak? Sama waktu kita pacaran, kasih mula-mula, betul ya? Kemana-mana, kalau istri kita bilang, Bang, antar dong ke Garut, naik motor. Jangankan ke Garut, ya. Yerusalem Bang antar juga kau deh. Ya, dibukakan pintu mobil, naikkan ke atas motor, betul. Udah nikah sekarang boro-boro, masih satu naik kaki istrinya ke motor di jalan motornya, betul nggak? Betul nggak? Iya kan? Dulu kemana-mana pegang pinggang abang, iya kan? Sekarang gitu mau dipegang pinggangnya orang Batak bilang tusak kok, udah-ulanan katanya ya kan? Haleluya. Betul nggak? Nangkap nggak saudara? Saya mau berkata kepada saudara, haleluya. Saya mau berkata kepada saudara, harusnya kita tahu saudara yang kasih jangan pernah merugikan company dan merugikan orang lain. Daniel bisa dipakai Tuhan, saudara bisa dipakai Tuhan. Kalau engkau bertanggung jawab, kalau engkau saudara yang kasih apa saudara? Kalau engkau menguntungkan saudara yang kasih, gampang dong. Bapak Ibu mau tahu nggak? Saudara sudah jadi terang atau belum? Kalau mati lampu kayak tadi orang bilang apa? Orang bilang apa? Kalau mati lampu, betul nggak? Betul nggak? Kalau hidup lampu, orang bilang apa? Hore. Gampang. Kamu sudah jadi terang, sudah menguntungkan atau belum? Sudah jadi terang atau belum? Kalau engkau datang ke tempat temanmu, engkau datang ke tempat temanmu, ya, kita datang ke tempat teman kita berkata hore, berarti kita sudah jadi terang dan menguntungkan. Tapi ketika kita datang orang bilang gini, pada kokok datang, berarti kita belum menguntungkan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah kepada Tuhan dalam hidup kita. Katakan haleluya. Yang ketiga, Daniel saudara yang kasih apa saudara? Lebih daripada profesional. Ya, exceeding the professional. Bukan hanya skill karena terlatih, karena penuh roh Allah yang luar biasa. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja, karena ia mempunyai roh yang luar biasa.
Bahasa Inggrisnya King James saya katakan excellent spirit. Bapak Ibu dengarkan baik. Harusnya kita lebih daripada profesional. Saya kadang-kadang kasihan loh. Lihat penyanyi-penyanyi kafe itu. Kalau nyanyi enak-enak banget, betul nggak? You raise me up so I can stand on mountain. Haleluya. Ada orang penyanyi-penyanyi kafe, saudara, enak-enak banget suaranya, betul nggak? Ya, berada di pelukanmu, mengajarkanku arti kenyamanan, betul nggak? Tapi nggak ada CD-nya, betul nggak? Tahu saudara, penyanyi kafe itu harus hafal 1000 lagu loh. Makanya saya mau bilang, WL saudara yang kasih yang melayani di gereja harus hafal lebih daripada 1000. Bilang sama samping kiri kanan, gue usulin sama Pak Isa jangan diundang lagi nih pendeta. WL satu kali saudaraku yang kekasih, mau nyanyi deh saudaraku yang kasih. Mau nyanyi, karena malam minggunya di kafe terus. Munafik ini WL. Mau nyanyi, Bapa sentuh hatiku. Salah nyanyi loh. Hah? Gitu dia naik ke panggung saudara. Kok nggak masuk-masuk ini saudara? Liriknya lupa dia. Tiba-tiba dia nyanyi, Bapa kau telah menyakitiku. Katanya saudara. Haleluya. Salah lagunya saudara. Haleluya. Bapak-bapak saudaraku yang kekasih satu ketika baru bertobat ikut retreat. Saudara, tiba-tiba dia pulang ke rumahnya ngajak anaknya pujian penyembahan. Biasa kan bapak-bapak baru ikut retreat, saudara baru dibakar. Betul nggak? Tiba-tiba dia bilang sama anak istri, yuk kita datang pujian penyembahan. Heran semua anaknya. Papa tiba-tiba ngajak pujian penyembahan. Tiba-tiba nyanyi bapaknya saudara. Nyanyi papanya saudara. Malam ini ku sendiri, tiada yang menemani. Anaknya sama istrinya bilang, Papa itu salah, itu lagu dunia. Sebentar dulu, ini refnya katanya. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Katanya saudara. Haleluya. Istrinya gak mau kalah, istrinya nyanyi, Tuhan kirimkanlah aku. Ya kan? Haleluya, itu keluarga yang kacau saudara. Nah kan saudara, SMA berkata saudara, harus lebih daripada profesional. Pak, lihat Pak. Ya, Pak Abi kemarin bilang sama saya, Pak pakainya santai aja. Saya tahu yang saya hadapi saudara karyawan-karyawan, profesional muda seperti saudara. Bapak Ibu dengarkan baik, nyesek loh, nggak suka banget saya pakai dasi. Betul nggak? Saya pakai dasi saudara, lebih daripada profesional. Kira-kira saudara waktu menilai saya pakaian kayak gini, kira-kira kayak orang pintar nggak saya? Kayak orang pintar nggak? Saudara mau jujur saya sama saudara, dengarkan Bapak Ibu yang kekasih. Saya training Bapak Ibu yang kasih, training perusahaan-perusahaan besar. Saya motivator, People Impact Indonesia. Saya board of leader nih. Bapak Ibu maafkan saya, jangan bilang sama siapa-siapa. Pak Ishak tutup kuping dulu Pak. Saya nggak tahu bahasa Inggris loh. Kelas 6 SD saya udah kena ganja. SMP saya sudah jual ganja. SMA sudah moving to next level. Sudah bandar narkoba. Sekolah saya hancur. 3 bulan di sana SMP, 3 bulan SMP di sini. 3 bulan SMA di sana, 3 bulan SMA di sini. Makanya sampai sekarang bingung saya. Mau reuni di mana saudara? Karena pindah-pindah sekolah melulu. Kuliah saya hancur saudara. Saya menyelesaikan S1 saya sama S2 saya setelah saya menikah. Didorong seorang perempuan, ya, istri saya bernama Christina Friskasian. Makanya sampai sekarang saya percaya di belakang seorang pria yang sukses ada wanita yang bijak. Kenapa ada wanita yang bijak? Karena ada imam di depannya. Halo bapak-bapak, engkau imam, imamat kata dasarnya. Imamat kata dasarnya imam, bukan mama. Ya setuju katakan amin. Ya setuju katakan amin. Haleluya. Amin saudaraku yang kekasih. Pak, lihat, direktur-direktur loh saya motivasi. Nah, bukan apa yang ada padamu, tapi engkau lakukan apa yang ada padamu. Istri saya, anak saya, sekolah international school. Di rumah mereka bahasa Inggris semua. Setiap bikin bahasa Inggris saudara yang kasih, saya konsultasi sama mereka. Otak saya rusak, narkoba. Saya terbang ke Jakarta, saya masih ninggalkan 0,5 kilogram ganja sama obat-obatan yang lain. Karena teman saya ditangkap pagi itu. Saya ketemu dengan orang benar, Christina Friskasian. Saya disuruh sekolah. Maka benarlah saya sekarang. Halo bapak-bapak, halo ibu-ibu, engkau stres menghadapi suamimu? Alkitab berkata begini, kesalehan seorang istri mempertobatkan suami. Dengar baik, hari ini saudaraku yang kasih, istri saya lagi menikmati suami yang bertobat yang mencapai destiny ilahi. Berikan tepuk tangan yang paling meriah kepada Tuhan. Katakan haleluya. Jangan stres kalau suamimu nggak excellent. Bangun dia, suruh sekolah, beliin buku. Kenapa? Satu ketika dia berubah. Kesalehan seorang istri mempertobatkan suami. Lebih daripada profesional. Engkau kerja Bapak Ibu yang kasih. Kalau engkau datang saudaraku yang kasih jam 8, saudaraku yang kasih mulai kerja, pulang jam 5, itu namanya masih standar, betul nggak? Alkitab Matius berkata apa? Kita kalau diminta jalan 1 mile, berjalanlah 2 mile. Itu extra mile, itu excellent. Baru engkau diperhatikan Pak. Saya sama teman-teman saya bingung mereka Pak. Hari Senin, Pastor Day, ketawa-ketawa, minum Starbucks, betul nggak? Iya, tiba-tiba saya wisuda, mereka masih tetap SMA. Nangkap maksud saya?
John C. Maxwell katakan, pemimpin bekerja malam. Ketika orang istirahat, pemimpin kerja. Ketika orang saudara yang kekasih kerja, pemimpin istirahat. Itulah namanya pemimpin. Pemimpin melakukan apa yang orang lain tidak mau lakukan. Pemimpin pergi kemana orang lain tidak mau pergi. Itu namanya pemimpin. Bilang sama samping kiri kan, nggak tahu bahasa Inggris tapi keren nih orang bilang. Berikan tepuk tangan yang paling meriah kepada itu. Katakan haleluya. Amin. Lebih daripada profesional. Bapak Ibu yang kekasih apa? Ya, yang keempat, orang yang excellent itu apa? Bukan saja bertanggung jawab. Yang kedua, saudara yang kasih, bukan saja menguntungkan. Yang ketiga, saudara yang kasih, haleluya. Bukan saja lebih daripada profesional. Yang keempat, dia setia dan loyal. Ayat 5-nya Pak, silakan baca. Satu orang. Ayat 5-nya, kira-kira, silakan baca ayat 5-nya. Daniel 6, ayat 5. Para pejabat tinggi dan Yes. wakil raja itu mencari alasan dakwaan Terus? Daniel dalam hal pemerintahan. Terus? Tetapi mereka tidak mendapatkan Tetapi mereka tidak mendapatkan apa? alasan apapun Alasan apapun. Terus? atau sesuatu kesalahan. Terus? Sebab ia setia dan tidak Setia, apa namanya? Karena ia, apa namanya? Setia, betul nggak? Sampai situ dulu Pak. Dia orang yang loyal. Ternyata saudara, orang yang excellent itu saudara bukan saja bertanggung jawab, bukan saja saudara yang kasih menguntungkan, bukan saja lebih daripada profesional. Saudara yang kasih yang keempat saya mau katakan, engkau setia dan loyal saudara yang kasih. Waktu perusahaanmu belum goyang, waktu rumah tanggamu belum goyang, engkau bisa loyal. Saudara dengarkan baik saudara yang kasih. Kapan orang dikatakan loyal? Ketika rumah tanggamu saudara yang kasih goyang, suamimu saudara yang kasih penghasilan dia goyang. Pada saat itulah istri dikatakan loyal. Kapan karyawan-karyawan saudara yang kasih dikatakan loyal sama perusahaan? Ketika perusahaan berkata, kita nggak gajian bulan ini. Sanggup nggak ya? Kalau masih enak saudara yang kasih gereja gedungnya kayak gini saudara yang kasih, kita masih bisa loyal sama gereja, sama Tuhan. Tapi kalau tiba-tiba gereja kita digusur, saudara-saudara, Pak Ishak saudara yang kasih mengumumkan tempat ini, saudara-saudara, kita akan ibadah besok di kuburan semua. Masih datang nggak saudara? Perusahaan mengabarkan kepada saudara, saudara-saudara, kita kolaps. Kita mau gulung tikar. Jadi mulai besok sampai sebulan ke depan, kita nggak gajian. Masih survive nggak saudara? Makanya orang saudara yang kasih, dengarkan baik. Orang yang disloyal sama orang yang loyal, beda tipis, betul nggak? Di mana saudara yang kasih ditentukan? Rumah tangga, suamimu saudara yang kasih, kira-kira pemasukannya udah goyang. Tapi istri tetap cinta. Itu namanya istri yang setia dan loyal. Ya setuju katakan amin. Ya setuju katakan amin. Haleluya. Amin saudara yang kasih. Makanya saya mau berkata begini, menikahi orang yang kamu cintai itu biasa, tapi mencintai orang yang kamu nikahi itu luar biasa. Bilang sama samping kiri kanan, jadikan status. Haleluya. Amin saudara. Ini status saudara yang kasih, sakitnya tuh di sini. Nyanyi, sakitnya tuh di sini, sakit. Ngapain nyanyi kayak gitu saudara, betul nggak? Saya bukan benci lagu dangdut saudara, tapi kenapa harus nyanyi sakitnya tuh di sini? Kan masih ada lagu yang lain, betul nggak? Contohnya apa? Masa lalu, biarlah masa lalu. Kan ada saudara, betul nggak? Kenapa harus sakitnya tuh di sini? Haleluya. Nah kan saudara, amin saudara, setia dan loyal kepada Tuhan, setia dan loyal kepada suamimu, setia dan loyal kepada istrimu. Jangan pikirkan selingkuh Bapak Ibu yang kasih. Saya bisa keluar kota, tempat bisa memisahkan saya sama istri saya, tapi saya tetap setia. Pagi-pagi saya tetap doa. Karena gadget ini saudara adalah dunia di tangan kita, betul nggak? Pagi-pagi saya berdoa sama istri saya. Makanya nggak mikirin selingkuh. Setia. Karena apa saudara? No high achievement without high commitment. Tidak ada pencapaian yang tinggi tanpa komitmen yang tinggi. Iya, ada yang bilang, katanya nggak tahu bahasa Inggris. Haleluya. Amin saudara yang kasih. Yuk kita setia. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau kesalahan. Sebab ia sama-sama baca 2, 3 ya. Setia dan tidak dapati suatu kelalaian atau suatu setia. Yuk. Saya saudara yang kasih suka banget loh. Dengarkan baik ya. Kalau di kantor saudara ada 500 orang. Terus 20 orang gak suka sama saudara. Itu bukan saudara jelek, betul gak? Bisa jadi cemburu mereka. Cemburu itu tanda tak mampu. Saudara, saya tahu saudara. Di dekat saya, orang-orang saya banyak saudara yang kasih gak suka sama saya. Tapi tahu gak saudara? Saya senang sekali saudara yang kasih kalau ada orang-orang yang jealous sama saya. Kenapa saudara? Itu jadi auditor saya, betul gak? Untuk memacu saya jadi maju. Saya gak macam-macam loh. Ketika ada orang yang audit saya, jalan saya harus lurus. Saya ke Bandung. Saya nginap di hotel perdana wisata. Karena apa? Saya tahu ada yang meropong saya, betul nggak? Nah kan saudara, setiap orang tidak suka kepada engkau bukan jelek. Saudara, setia aja. Daniel saudara, banyak orang saudara nggak suka sama dia. Saudara, bukan karena dia jelek, justru karena dia muncul saudara.
change, riskier not to change. Berubah itu beresiko, tapi lebih beresiko kalau tidak berubah. Dengarkan baik, Bapak Ibu yang kasih. Haleluya. Bong Chandra katakan, selalulah jadi sapi ungu. Ada nggak sapi ungu? Nggak ada, Pak. Selalulah tampil beda. Groovy but still holy. Gaul tapi kudus, Pak. Saya gaul sama siapa aja. Tapi lihat, selalu Bapak Ibu yang kekasih saya leading. Sama tukang beca pun saya gaul. Tapi saya nggak ada beca. Saya mau katakan kepada saudara, setiap hari saya ada di tengah-tengah orang. Tapi kenapa tiba-tiba saya bisa wisuda, saudara? Haleluya. Tiba-tiba saya udah pergi kuliah keluar kota. 2 tahun aja nggak kelihatan, betul nggak? Nah, saudara, tiba-tiba ada MTH. Senin saudara yang kasih, Senin udah terbang ke bandara. Pergi saudara ke Surabaya. Selasanya udah gabung ngopi. Ada di tengah-tengah mereka, tapi saya selalu saudara yang kasih apa? Selalu saudara yang kasih apa? Lebih daripada yang lain. Nah kan? Kenapa saudara? Makanya orang nggak lihat saudara yang kasih. Setia tetap. Nggak ditemukan kelalaian atau suatu kesalahan. Makanya saya mau berkata, kalau ada orang yang jelas kepada engkau, nggak apa-apa. Engkau bukan jelek orangnya. Tapi apa saudara yang kasih? Jadikan orang-orang yang jelas kepadamu saudara yang kasih. Itu jadi auditormu. Mahal loh, bayar auditor mahal loh. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan haleluya. Dengan tepuk tangan yang paling meriah pada Tuhan. Amin saudara yang kasih. Haleluya. No high achievement without high commitment. Tidak ada pencapaian yang tinggi tanpa komitmen yang tinggi. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih. Yang kelima saudara. Apa yang dilakukan orang yang excellent saudara yang kasih? Haleluya. Yang kelima. Has a great devotion. Ibadahnya luar biasa. Ayat 6-nya tolong. Sis. Pengen banget saya dengar suaranya. Mau pakai mic? Oke, kencang ya. Maka berkatalah. Orang-orang itu. Perhatikan Bapak Ibu yang kasih yang penting. Maka berkatalah. Orang-orang itu. Kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan. Kita tidak akan mendapatkan satu alasan dakwaan terhadap Daniel. Kecuali dalam hal ibadah. Kecuali dalam apa? Kecuali apa? Dalam hal ibadahnya. Silakan dulu. Kepada Allahnya. Silakan dulu. Saudara dengar baik. Harusnya orang berkata kepada kita begitu, karyawan-karyawan. Harusnya orang berkata tetangga kita kepada kita, Pak Situmorang itu beda loh. Pak Anto itu beda loh. Ketika keluar daripada hotel perdana wisata, beda loh. Melakukan apa mereka di perdana wisata? Ibu itu, ibu rohania itu luar biasa loh. Ibu Ida itu luar biasa loh. Ibu Ati itu luar biasa loh. Ibu Cencen itu luar biasa loh. Ibu Cengli itu luar biasa loh. Beda loh, betul nggak? Kenapa saudara yang kasih dengan terbaik? Kita nggak bisa dicacat celah orang. Kita nggak bisa dicari kesalahannya karena apa? Kecuali karena ibadah kita. Saya mau berkata kepada saudara, Royal Purba berusaha saudara yang kasih. Tidak satu orang pun bisa mengatakan kepada saya, dia selingkuh jalan sama perempuan. Bapak Ibu, saya mau berkata, saya jalan berdua sama perempuan nggak takut hari ini. Karena apa? Memang otak saya nggak kotor, betul nggak? Kenapa saya harus takut? Ada laki-laki takut jalan perempuan, kenapa? Karena kamu otaknya kotor, karena memang selingkuh. Kenapa rupanya saya jalan sama dia nanti? Kami makan bareng. Memang nggak ada apa-apa, nggak apa-apa. Mau difoto orang, nggak apa-apa. Betul nggak? Haleluya. Kenapa saya takut saudara yang kasih? Karena apa saudara yang kasih? Kita dicecer orang hanya karena ibadah kita. Dan dia lihat saudara yang kasih. Hanya karena ibadahnya saudara yang kasih. Ibadah pribadi dan ibadah korporat. Saya mau tanya saudara yang kasih. Haleluya. Mari kita buka saudara yang kasih. Ayat 6-nya. Apa dikatakan? Mari buka ayat 11. Ayat 11 ya. Haleluya. Ayat 11 dikatakan apa? Perhatikan. Yuk. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu dibuat. Terus? Pergilah ia ke rumahnya. Pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya. Ada tingkap-tingkap yang terbuka. Karena Yerusalem. Hei, halo. Ada begitu banyak orang Kristen hari-hari ini Bapak Ibu yang kasih. Kalau bangun rumah, suka banget bikin kamar doa. Tapi kapan kau pakai kamar doamu? Banyak kan orang Kristen, kalau bangun rumah, nanti ada kamar doa, nanti ada ruang karaoke. Lebih banyak pakai karaoke-nya atau ruang doanya? Nah, nggak salah. Terus. Haleluya. 3 kali sehari ia terus berdoa. Dengar baik saudara, dengar baik. Kalau orang bisa lompat-lompat di sini saudara yang kasih, silakan dulu Sis. Kalau orang bisa lompat-lompat itu ibadah korporat, itu impact daripada ibadah pribadinya, betul nggak? Nah kan saudara, orang kalau bisa nyanyi Bless the Lord of my soul, oh my soul, orang bisa nyanyi, nangis, orang bisa saudara, I have decided to follow Jesus, come Holy Spirit, fall in this place, I need more and more of you, lebih dari pemenang, itu impact daripada ibadah pribadi. Pernah nggak lihat orang saudara memble saudara yang kasih waktu ibadah korporat? Ini ibadah korporat. WL bilang, ayo bangkit berdiri, duduk bangkit berdiri, ambeien saudara, betul nggak? Di tempat kami nggak ada lagi kayak gitu. Engkau mau duduk nyembah atau mau berdiri, terserah kamu. Nah apa? Saudara ketahuan loh.
Ibadah pribadi di rumah saudara yang kasih pagi-pagi bisa dilihat ketika engkau ibadah korporat. Nah, kawan, orang bisa angkat tangan, haleluya, sigara patah karabaya, ya kan? Ya kan? Istrinya udah luar biasa. Istrinya lipstiknya udah ke alis, ya kan? Shadow udah ke bibir, saudara yang kasih. Suaminya gini, ada apa sih? Nah, enggak saudara? Gua nggak dijamah. Saudara, makanya kita sering statement kita bilang apa? Nggak ngangkat pujiannya. Rock kali. Nah, enggak, Pak? Bukan WL-nya yang salah, bukan pemain drumnya yang salah. Hati kita yang salah, betul nggak? Ibadah pribadi kita nggak beres. Makanya ibadah korporatnya nggak resep. Bilang sama samping kiri kanan, nggak resep. Nah, nggak, Pak? Diberkati saudara ini? Diberkati? Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah kepada Tuhan. Katakan haleluya. Anak saudara saya mau berkata, saudara yang kasih Alkitab berkata 1 Timotius 4:8. Latihan badan ini terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Halo, engkau nge-gym saudara yang kasih, terbatas kegunaannya. Haji Mas Said mati. Bilang sama samping kiri kanan, ya. Haleluya, amin. Makanya saya nggak setuju. Kalau ada saudara yang kasih orang bilang saudara, orang-orang yang kepalanya kecil, badannya gede, ya, kepalanya kecil, badannya gede yang nge-gym, itu saudara orang yang gentle saudara. Nggak setuju saya. Saudara mau coba saudara, gentle apa lebay? Gentle itu apa artinya? Gentle itu lembut, Pak. Bedakan orang lembut sama lebay. Orang lembut itu kalau keringatan gini. Nih, orang gentle kalau keringatan gini. Tapi kalau orang lebay kan gini. Nah, Pak? Betul nggak? Iya kan? Orang lebay kan gitu. Ih, panas banget. Betul nggak, saudara? Betul nggak, saudara? Iya kan? Orang Batak itu kalau ngelihat kotoran, saudara, dia bilang gini, itai. Tapi kalau orang lebay kan bisa bahaya, saudara. Kalau orang lebay, lihat kotoran, ya ampun Tuhan, tai. Iya kan? Bisa bahaya. Orang nge-gym itu belum tentu gentle, saudara. Betul nggak? Kepala kecil, badan gede. Mau buktikan nggak orang nge-gym itu saudara yang kasih? Belum tentu gentle. Kalau jalan mereka 5 orang. Panggil dari belakang, bilang, Cin, kalau ngeliat ke belakang berarti lebay, saudara. Iya kan? Haleluya. Saudara, latihan badani. Saudara, Daniel nggak bisa dicacat celah, nggak dapat cacat celahnya, nggak dapat kesalahannya, saudara. Karena apa? Ibadah pribadi dan ibadah korporat. Saudara, saya mau tanya, waktu dia berdoa, saudara yang kasih kapan, saudara? Waktu dikejar-kejar, saudara yang kasih. Bukan waktu enak. Saudara, saya mau tanya, ayat 11 tadi, saudara yang kasih, bukan waktu enak, waktu dia dikejar-kejar. Betul, saudara? Waktu dikejar-kejar, kita kadang-kadang waktu enak aja nggak doa, apalagi waktu dikejar-kejar. Saudara dengar baik, ya, Spirit of Excellence bukan hasil tumpangan tangan. Jangan percaya saudara yang kasih ada pendeta ngundang engkau altar call. Terima Spirit Excellence, terima. Jatuh, muntah, mencret dan segala macam. Saya mau katakan, itu bukan Spirit of Excellence. Nah, Pak, Spirit of Excellence dikatakan apa? Yuk, bacakan ayat B-nya, ayat 11-nya tadi. Apa dikatakan? Haleluya. Bacakan. Demi didengar. Ayat 11-nya. 11 Nah. Daniel 6 ayat 11. Didengar Daniel. Perhatikan ya. Terus Surat perintah itu telah dibuat. Pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Kiblat, saudara. Terus 3 kali sehari berdoa dan memuji Allahnya. Terus Seperti yang biasa. Saudara dengar baik. Terima kasih. Saya mau berkata 3 kali sehari berlutut berdoa memuji Allahnya. Itu jadi lifestyle. Jadi gaya hidup. Jadi excellent spirit bukan dari tumpangan tangan, tapi dari apa? Hasil bangunan, Pak. Dibangun 3 kali sehari berlutut, berdoa memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya pray, praise and worship. Jadi lifestyle. Saya mau bayangkan kalau pagi-pagi kita udah bangun pray, praise and worship, doa, pujian, penyembahan. Kira-kira segar nggak ke kantor? Kira-kira segar nggak melayani suami? Istri-istri, hati-hati loh. Suami mau pergi kerja, kamu masih ngiler, selingkuh loh dia. Di kantornya cantik-cantik loh cewek. Sebaliknya, suami-suami, kalau engkau ditinggalkan istrimu ngiler, di kantornya pakai dasi loh laki-laki. Selingkuh istrimu. Nah, Pak? Nah, saudara, kalau sama-sama fresh pagi-pagi saudara, datang ke kantor, berarti keren, betul nggak? Haleluya. Daniel, saudaraku yang kasih, berdoa, berlutut 3 kali sehari, memuji Tuhan. Itu jadi lifestyle. Halo karyawan-karyawan, ibu-ibu, bapak-bapak, mari di rumah tangga kita jadikan pray, praise and worship, saudaraku yang kasih, jadi lifestyle dan gaya hidup kita. Daniel 6 ayat 11 katakan, halo bapak-bapak, engkau jadi imam, ini second churchmu. Bapak-bapak laki-laki, ini second churchmu. Ini gereja keduamu. First churchmu di mana? Ya, gereja pertamamu di rumah tanggamu. Siapa saudaraku yang kasih? Jemaatmu, anak dan istrimu. Itu jemaatmu. Yang setuju katakan amin.
Ya setuju katakan amin. Ya setuju katakan haleluya. Ya setuju katakan haleluya. Saudara tambahkan namamu daftar pemenang ini. Simon Petrus, Om Dok, menyangkal Yesus jadi rasul besar. Maria, ibu rumah tangga biasa, jadi ibu Yesus. Perempuan Samaria, tukang kawin, jadi penginjil Samaria. Thomas, orang peragu, jadi martir India. Dan lain-lain. Saudara yang kasih, haleluya. Now, add your name in here. Siapa nama saudara? Mari kita menang. Saudara yang kasih dari mediocrity. Jadilah kita orang-orang yang mempunyai spirit of excellence. Yang setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah kepada Tuhan. Buka, terakhir. Nehemia 6. Saudara tadi Daniel, sekarang Nehemia. Ya, saya pastikan ada 70 poin lagi yang mau saya sampaikan kepada saudara. Nanti 8:30 saya baru selesai khotbah ya. Haleluya. Ya, haleluya. Nehemia 2. Nah, ya, ini baru saya pakai ini saudara. Nehemia 2 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-10. Silakan, Cik. Nehemia 2 ayat yang ke-6 sampai 10. Tunggu sampai dapat dulu mereka. Ayat 6. Yes. Lalu bertanyalah raja kepadaku, sedang permaisuri duduk di sampingnya. Berapa lama engkau dalam perjalanan dan bilakah engkau kembali? Dan raja berkenan mengutus aku sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Ayat 7. Yuk. Berkatalah aku kepada raja, jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati. Ayat 6-nya, ulangi, ayat 6-nya. Ayat 6. Lalu bertanyalah raja kepadaku, sedang permaisuri duduk di sampingnya. Berapa lama engkau dalam perjalanan dan bilakah engkau kembali? Dan raja berkenan mengutus aku. Itu namanya apa saudara? Dia minta cuti Nehemia, betul nggak? Terus, ayat 7. Ayat 7. Berkatalah aku kepada raja, jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku lalu sampai aku tiba di Yehuda. Nehemia minta pengawalan. Nehemia minta dikawal. Ya, minta pengawalan saudara yang kasih. Minta pengawalan, surat-surat untuk bupati. Yang ketiga. Terus, 8. Ayat 8. Pula sepucuk surat bagi Asaf, pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang. Minta kayu di taman raja, nggak ada kayu batang ubi. Paling nggak kayunya jati, saudara. Minta kayu untuk tembok Yerusalem. Terus, ya. Untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota, dan untuk rumah yang akan kudiami. Terus? Dan raja mengabulkan permintaanku itu. Karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Terus? Ayat 9. Maka datanglah aku kepada bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat. Terus? Dan menyerahkan kepada mereka surat-surat raja. Dan raja menyuruh panglima-panglima perang dan orang-orang berkuda menyertai aku. Ayat 10. Yes. Ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon pelayan itu mendengar hal itu, mereka sangat kesal karena ada orang yang datang mengusahakan kesejahteraan bagi orang Israel. Silakan dulu. Nah, saudara perhatikan saya. Mic saya kembalikan dong. Saudara tahu nggak? Nehemia apa kerjanya saudara? Coba lihat ayat 1-nya. Saudara yang kasih. Ayat 1, di atas ayat 1-nya saudara yang kasih. Ayat sebelum ayat 1, saudara. Nehemia saudara yang kasih adalah apa? Seorang apa? Suruh apa? Juru minum saudara yang kasih. Pasal 1 ayat 11. Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela akan takut namamu, dan biarlah hambamu ini berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang. Ketika itu aku juru minum raja. Dengar baik. Haleluya. Kenapa saya bawakan Nehemia ini? Saudara bawa dua nama ini, orang-orang yang excellent. Nehemia saudara yang kasih menjadi bupati. Betul ya? Menjadi bupati Yerusalem. Siapa Nehemia saudara? Makanya saya katakan saudara, haleluya. Kalau Royal Purba, sampah, mantan bandar narkoba, sampah bisa jadi pupuk sekarang. Keren nggak? Keren nggak saudara? History victim, jadi history maker. Nah kan saudara, Nehemia, juru minum, jadi saudara yang kasih bupati. Betul nggak? Itu mimpi. Itu namanya visi yang luar biasa. Dikatakan tadi apa? Yang pertama, ayat 6-nya. Dia minta cuti saudara yang kasih. Karyawan minta cuti, tentukan diri sendiri. Tentukan berapa hari sendiri. Itu kurang ajar nggak? Kurang ajar nggak kira-kira? Kurang ajar kan? Tentukan cuti sendiri loh dia. Yang kedua, minta pengawalan. Juru minum minta pengawalan. Tiba-tiba saudara karyawan datang ke bosmu. Bos, aku mau pulang ke Medan besok. Minta pengawalan. Bupati-bupati semua dikerahkan untuk ngawal aku. Ditampelin nggak kita? Haleluya. Bupati-bupati ini minta surat pengawalan. Yang ketiga, Nehemia minta kayu saudara yang kasih taman raja saudara. Dengar baik. Alkitab berkata, bukan Royal Purba berkata. Apa dikatakan tadi, Cik? Semuanya diberikan raja. Karena Allah luar biasa. Dengar baik. Saudara cuti, pengawal-pengawal, dan kayu. Ini namanya after. Ini namanya after. Ini namanya after. Tapi before-nya, ini sesudah.
Semua orang mau afternya. Cuti mau, tentukan diri sendiri. Saudara, saudara belas kasihan, mendapat pengawalan, itu after. Tapi dengarkan, before-nya saudara yang kasih, dengarkan baik. Before-nya saudara yang kasih, juru minum. Dengarkan baik, ini dia poin yang mau saya sampaikan kepada saudara. Ini mau saya sampaikan kepada saudara. Juru minum ada di tengah-tengah raja. Juru roti ada, betul nggak? Raja kalau mau minum, pasti panggil juru minum, betul nggak? Nehemia, sini. Saya mau minum. Karena raja zaman dahulu mau dibunuh, betul nggak? Harus juru minum dulu yang coba, betul nggak? Dicoba dulu saudaraku yang kasih mau minum rajanya. Kalau Nehemia nyanyi, bless the Lord of my soul, oh my soul, worship His holy name. Berarti nggak ada racunnya, betul nggak? Berarti raja boleh minum, betul nggak? Tapi kalau tiba-tiba Nehemia minum, saudara, Nehemia gini, saudara, cahaya. Berarti ada racunnya. Saya mau tanya, yang mati duluan siapa? Nehemia. Saudara, orang mau semua cuti dan segala macam. Mau after, Bapak Ibu yang kekasih. Mau after, tapi nggak mau before. Saudara yang baik. Nehemia diberikan raja segala sesuatu yang dimintanya. Naik pangkat dan jadi bupati, saudara yang kasih. Karena apa? Itu after. Itu final result. Tapi prosesnya, saudara yang kasih, dengarkan baik. Dia diawali dengan yang namanya total devotion. Haleluya. Ketaatan total. Dia menyerahkan nyawanya. Halo, malam hari ini, apa yang mau saya sebutkan sama karyawan-karyawan? Orang yang excellent, saudaraku yang kasih, rela membayar harga apapun, saudaraku yang kasih. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah kepada Tuhan. Kita akan tonton satu buah klip ini, saudara. Kita akan tonton satu buah klip ini. Masih sempat, Pak, ya? Ada 5 menit lagi, saudara. Ya, tonton satu buah klip ini. Boleh matikan lampunya? Bapak ini pekerjaannya menjaga pintu kereta. Dia punya anak satu-satunya, saudara. Bahagia hidupnya, senang. Sering dia kalau anaknya libur, dia bawa anaknya, saudara. Bapak ini menjaga pintu kereta. Tapi pintu kereta itu, saudara, berfungsi, multifungsi. Bisa dilewati kapal dan bisa dilewati kereta api, saudara. Anaknya pergi bermain, papanya kerja. Orang dalam kereta api ini macam-macam, saudara. Macam-macam keperluan. Mulai yang paling baik sampai yang paling kotor. Mulai yang paling baik punya tujuan sampai nggak punya tujuan hidup. Perhatikan, saudara. Di dalam kereta api itu, saudara, kasih macam-macam orang. Mulai yang traveling sampai yang narkoba, saudara. Modeling. Sampai ada yang narkoba, saudara. Dalam satu kereta api dan dalam satu gerbong. Kapal mau lewat, dia harus angkat keretanya.
Anaknya mancing. Apa lewat? Kereta api juga mau lewat. Anaknya melihat kereta api datang, saudara. Anaknya masuk, saudara, untuk mengganjal, saudara. Dilema, saudara. Anaknya mau terjepit atau saudara pengen kasih orang mati semua? Pilih anaknya atau pilih tugas, saudara. Dilema, kalau pilih anaknya atau korban semua kereta api. Ratusan orang dalam kereta api, pilih. Diputuskannya untuk mengorbankan anaknya, saudara. Anaknya kegulung, saudara.
lambaikan tangan. Saya mau berkata kepada saudara, dalam pekerjaan, dalam rumah tanggamu, saudara yang kasih, gak diminta kepada kita, saudara yang kasih, nyawa anakmu. Hanya diminta excellent saja. Implementasikan excellent. Mari kita tanggung jawab pada pekerjaan kita. Mari saudara yang kasih, kita bukan merugikan, tapi menguntungkan. Saudara, kita bertanggung jawab menguntungkan saudara yang kasih. Lebih daripada profesional. Mari kita setia dan loyal. Orang lain tidak mendapatkan celah kepada kita ketika bekerja dalam rumah tangga dan dimanapun kita berada. Maka Tuhan akan memberkati engkau. Yang setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapak. Mari kita bangkit berdiri. Kalau ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu, selama ku hidup. Bapak Ibu yang kasih, satu kali ada pabrik sabun, saudara, distributornya komplain karena di kotak sabunnya ada sabun yang kosong, betul nggak? Di kotaknya nggak ada sabunnya isinya. Satu pabrik, saudara yang kasih, sibuk semua. Manajer-manajer berkata, kita akan adakan sinar laser untuk melihat kotak-kotak sabun yang kosong. Tahu saudara? Semua repot saudara. Owner berkata, kita bikin sinar laser tingkat tinggi supaya jangan ada yang terlewatkan kotak sabun yang kosong. Tahu saudara, ada seorang karyawan saudara dengan polos berkata, Pak, nggak usah mahal-mahal Pak sinar laser. Setiap kotaknya lewat dari mesin, bikin Pak kipas angin di sini, betul nggak? Jadi kalau kotak kosong saudara, maka kotak itu akan terlempar, betul nggak? Ide yang kecil saudara yang kasih dampaknya luar biasa. Satu ketika ada orang saudara yang kasih membaca koran pagi, dibacanya telah meninggal dunia, merchandise of death, pedagang kematian, raja dinamit. Saudara, dia bukan koran itu, dia buang. Dia belum meninggal dunia, saudara. Adiknya yang meninggal dunia. Saudara tahu? Mulai dari situ dia katakan, berarti kalau aku nanti mati, obituari yang dikenal orang, aku raja dinamit dan pedagang kematian. Mulai dari situ, dia dedikasikan hidupnya. Dia proyeksikan uangnya untuk mengapresiasi orang yang berprestasi di dunia. Sampai sekarang ada piala itu. Nama pialanya adalah Piala Nobel. Nama orangnya adalah Alfred Nobel. Saudara mau dikenal apa, saudara? Tuhan mau saudara yang kasih. Dengan roh yang ada pada kita, kita excellent saudara. Zig Ziglar katakan, saudara, memberikan lebih daripada apa yang diharapkan orang lain, manusia dan Tuhan. Maka Tuhan disenangkan, bos mau disenangkan. Maka saudara yang kasih moving to the next level, pasti dalam tangan kasihan Tuhan. Dengan tepuk tangan yang paling meriah pada Tuhan. Ada katakan saudara, ada katakan saudara. Bapak berkati semua, karyawan-karyawan, perusahaan-perusahaan di mana mereka tempatkan, ada kesejahteraan karena janji firman-Mu. Yang Efesus 7 akan ada kesejahteraan ditempatkan. Bapak di mana pun anak-anak Tuhan ditempatkan. Bahkan di rumah tangga mereka, bapak-bapak menjadi imam. Ada ibadah 3 kali bapak sehari berlutut, berdoa, memuji Allah seperti yang biasa dilakukan, menjadi lifestyle dan gaya hidup. Terima kasih Bapak untuk malam hari ini. Bapak Nehemia dan Daniel menjadi role model bagi kami malam hari ini. Kami akan mengikuti Bapak khotbah yang sederhana ini, dan kami pastikan promosi daripada Tuhan akan mengikuti kami. Apapun masalah problema kami, ketika kami mengangkat tangan, Bapak turun tangan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami yang diberkati bersama-sama katakan
Amin. Berikan tepuk tangan kepada yang siap.